Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rian Fazluzulna, merupakan mahasiswa dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang mengenai jenis tulisan eksposisi dan deskripsi. Nah, yang pertama, pengertian paragraf atau tulisan yaitu kesatuan pikiran atau seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan sebuah paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisikan penjelasan masalah pada kalimat utama. Nah, macam-macam paragraf atau tulisan ditinjau dari letak kalimat pokok paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Contohnya membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan cukup membaca buku-buku tentang kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan lain dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan atau dengan ilmu tersebut. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Contohnya, seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan kesehatan cukup membaca buku-buku kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Jadi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Contohnya, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan cukup membaca buku-buku mengenai kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku berhubungan dengan ilmu tersebut. Sekali lagi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat itu paragraf narasi, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat ide pokok. Artinya, semua kalimat dianggap penting. Tidak ada kalimat yang dijelaskan. Semua kalimat berkedudukan sama antar kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Contohnya, seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan cukup membaca buku mengenai kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut. Nah, yang ketiga itu macam-macam paragraf ditinjau dari isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Contohnya, seperti kalimat kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 di Simpang Pematang. Semua warga Desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI ke-69 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia. Perlombaan tersebut antara lain panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, tarik tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang isinya menggambarkan keadaan atau peristiwa dengan kata-kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa itu tersebut. Contohnya, malam bulan purnama yang meriah, cahaya bulan purnama yang sangat terang, keadaan malam bagaikan siang yang terang bukan saja di tempat-tempat yang lapang. Bawah pepohonan pun tampak terang. Anak-anak terlihat senang sekali, ada yang main kejar-kejaran, main sumput-sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak-anak remaja pun tidak mau ketinggalan, mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk di santai di bawah pohon. Sebagian lagi jalan-jalan berkeliling kampung. Yang ketiga, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Contohnya, pada kalimat membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis, sebab tanpa membaca buku medis ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasiennya.
Seorang pelajar tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin pasti akan mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari seorang guru. Banyak lagi contoh-contoh membaca yang selalu dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan si penulis. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi, bahwa di awal paragraf penulis menyajikan pendapat dahulu, kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan. Perbedaannya yaitu pada paragraf argumentasi, alasan disajikan pernyataan berupa alasan, yang argumentasi alasan yang digunakan berupa fakta, sedangkan pada paragraf persuasi alasan berupa kalimat himbauan, ajakan, atau harapan si penulis. Contohnya, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang yang tidak mau membaca buku pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku. Anak yang pintar, misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca baginya. Siapa saja yang kurang membaca pasti sangat terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu, biasakanlah membaca buku-buku ilmu pengetahuan bila ingin memiliki ilmu pengetahuan. Yang kelima itu paragraf narasi, yaitu paragraf yang isinya menceritakan masalah atau peristiwa sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, beberapa minggu lalu kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan cepat sehingga beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan dan tak seorang pun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemandangan walau hanya di dalam mobil ketika di suasana dan gemerlapnya lampu-lampu yang menghiasi kota Bandar Lampung. Nah, mungkin ini yang bisa saya paparkan mengenai karya ilmiah saya. Terima kasih kepada para audiens yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.